Tuan Shen, konon Gunung Putuo adalah tempat persembunyian dewa kuliner tua. Saya yakin masakannya pasti bisa menyembuhkan anoreksia Anda. Semoga saja. Makan, dewa kuliner Zhang besar. Silakan, nasi goreng telur favoritmu. Sekarang kemampuan memasakmu sudah sangat sempurna, tapi yang paling kusuka tetaplah nasi goreng telur buatanmu. Tenang, guru, meskipun aku mendapat gelar dewa kuliner, aku akan membuatkanmu nasi goreng telur seumur hidup. Aku pergi mengambil hidangan dulu. Siapa ini? Hebat sekali. Bos sekaya ini kenapa datang ke tempat terpencil ini? Maaf, yang mana kakek Zhang? Akulah dia. Ada perlu apa? Kakek Zhang. Jika Anda bisa dengan satu hidangan menyembuhkan anoreksia Tuan Shen, keluarga Shen pasti tidak akan melupakan budi Anda. Ini adalah tanda terima kasih dari Tuan Shen, mohon diterima. Emas puluhan ribu tael, 10 villa mewah dengan pemandangan sungai, sepasang lingzi berusia 100 tahun, dan satu kartu hitam atas nama keluarga Shen. Tanpa batas ini, hanya hadiah awal. Jika Anda bisa menyembuhkan anoreksia, Tuan Shen kami, Anda bisa minta apa saja. Aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Semua ini untukku. Ya. Aku sudah bertekad untuk pensiun tidak akan memasak lagi. Apa? Tapi murid terakhirku sudah mahir. Pasti keahliannya juga bisa menyembuhkan anoreksiamu. Nasi goreng telur muridku adalah yang terbaik di dunia. Silakan Tuan Shen. Tampak biasa saja. Anjing. Kalau tidak karena keluarga mendesak, siapa yang mau menikah denganmu? Tahun ini sial, bahkan selembar kertas berani menggangguku. Kompetisi Dewa Masakan. Pendiri restoran Xi Jing, Shen Rongjing. Nama yang familiar banget. Sudahlah, gak usah dipikirin, bos ini memakai filter sampai wajahnya. Bahkan ibunya sendiri pun gak bakal kenal. Ini bos besarku kompetisi master kuliner. Maaf bos besar, berkati aku menjadi koki terbaik di restoran Xi Jing lalu mewakili Xi Jing ikut kompetisi master kuliner. Ngapain aja kamu lama? Dapur di sini. Datang. Siapa namamu? Jiang Sui Sui, ada yang bisa aku bantu? Wah, ada lagi yang mau ikut kompetisi MasterChef, benar-benar angan-angan. Maksudnya? Kompetisi MasterChef ini hanya koki terbaik dari restoran berbintang yang berhak ikut, dan yang paling hebat di Xi Jing tentu saja kakak Yue Ting. Orang seperti kamu yang gak ngerti soal masak sama sekali. Mungkin bahkan gak bisa potong sayur dengan baik. Potong sayur kan dasar? Apa susahnya? Dasar orang kampung. Keterampilan pisau yang bagus butuh waktu lama. Latihan, 3,5 tahun itu masih minimal. Masa perlu selama itu? Paling 2 bulan sudah bisa, kan? Kalau lebih dari itu berarti bodoh. Kamu. Sombong banget ya. Coba tunjukin keahlianmu. Kalau ternyata gak sehebat omonganmu, keluar sekarang juga dari restoran ini. Gimana? Sekarang takut? Menyesal sudah membual? Bukan gitu, kentang terlalu mudah. Aku biasanya latihan pakai tahu. Oke, pakai tahu biar nanti gak dibilang aku jahil. Jiang Sui Sui. Tahu Wensi selesai. Ini? Keterampilan pisau? Mana mungkin? Gimana? Aku bisa tetap di sini. Cewek ini hebat banget. Tahu Wensi sangat menguji keterampilan pisau. Sedikit saja salah tahu akan hancur. Cewek ini kelihatan muda tapi ternyata punya kemampuan sebesar ini. Bukan cuma potong tahu aja. Apa yang bisa dibanggakan? Karena kamu begitu ingin tinggal ya udah, kamu jadi pembantu dapur aja, metikin sayur, potong-potong cocok buat kamu. Gawat, supervisor kepala koki restoran Xiangming datang untuk menantang. Apa? Berani banget?
Kamu yang datang menantang? Betul, masakan kalian sudah aku coba. Rasanya nggak beda jauh dari air comberan. Aku lihat pertandingan tantangan ini. Kalau kalian kalah, langsung ganti nama restoran. Jadi, restoran sisa makanan aja. Apa yang kamu katakan? Sombong sekali, kalau aku menang. Silakan ajukan permintaan. Kalau aku menang, restoran Sang Ming kalian langsung tutup. Haha, baiklah. Bisa menang nggak? Rasanya sulit, Wang Ming pernah ikut kompetisi Master Chef sebelumnya. Terus apa yang bisa dibandingkan? Kita pasti kalah. Masakan ini bahannya segar. Sayangnya apinya kurang pas. Tidak benar-benar mengeluarkan aroma masakan ini. Benar kata Pak Wang. Wang Ming memang kuat, restoran kita pasti kalah. Selesai, apa restoran kita beneran harus ganti nama? Kamu kalah. Mana mungkin aku kalah, pasti kalian curang. Ini, rasanya. Aku kalah. Masakanmu biasa aja. Apa katamu? Siapa kamu? Kamu tahu apa yang kamu katakan? Aku hanya bicara jujur. Kalau aku masak seenak itu pasti dihukum. Tidak boleh makan sama guruku. Kamu sebenarnya siapa? Apa kamu juga koki dari Xi Jing? Bukan, aku cuma pembantu dapur. Hah, restoran kalian memang sombong. Sampai pembantu dapur saja seenaknya. Jiang Sui, diam. Jangan bikin malu di sini. Jangan kira kamu bisa sedikit teknik memotong lalu ikut campur. Ini bukan tempatmu bicara. Benar-benar tidak tahu terima kasih. Kalau begitu kalian terima kalah saja dan ganti nama. Tunggu. Nona, kamu mau adu masak denganku? Tahu konsekuensi kalah? Kalau aku kalah, silakan ajukan permintaan, karena aku tidak mungkin kalah. Haha, sombong sekali. Tapi kalau aku menang, taruhan sebelumnya batal, dan aku jadi koki utama. Jiang Sui, kamu merampok pas kebakaran. Aku nggak akan biarkan restoran Xi Jing punya koki sepertimu. Kamu yakin? Kalau bos tahu, nama restoran kita diubah jadi restoran sisa makanan. Apa dia nggak marah? Kamu? Baik, aku setuju. Tapi kalau kamu kalah, kamu tanggung akibatnya sendiri dan keluar dari restoran Xi Jing. Setuju. Soal masak-memasak, aku belum pernah kalah. Seorang gadis tanpa nama dan tanpa pamor bisa apa? Cuma jago potong sayur, berani-beraninya menantang Wang Ming. Pesiar, restoran kita selesai sudah. Orang yang bahkan Yue Ting aja nggak bisa kalahin, mana mungkin si rambut pirang itu menang. Jiang Sui, saranin aku, mending kamu menyerang sekarang, nanti kalau dapat 5-0, malu banget. Kamu begitu ingin lihat aku kalah? Apa kamu mata-mata dari kubu lawan? Atau kamu sangat berharap restoran kita ganti nama? Apa yang kamu omongin? Aku cuma khawatir kamu kalah telak, dan menyeret reputasi restoran. Iya, Wang Ming pernah ikut kompetisi Master Chef tahun lalu, bahkan aku aja kalah darinya. Kalau kamu menyerang sekarang, mungkin aku bisa minta Wang Ming, biar kamu nggak terlalu repot. Nggak perlu, kamu kalah hanya berarti kemampuanmu kurang. Tapi aku nggak akan kalah. Kamu. Pasti kalah? Mending daripada tadi nggak percaya sama Jiang Sui si tukang tipu. Selesai, nggak ada harapan. Haha, nona kecil. Kalau kamu menyerang sekarang, aku masih bisa pertimbangkan, biar kamu nggak terlalu sengsara. Kamu harusnya bersyukur, kalau bukan karena tantangan hari ini, kamu bahkan nggak punya kualifikasi untuk bertanding denganku. Sombong sekali. Kalau kamu kalah, hari ini kamu harus sujud minta maaf, dan selamanya nggak boleh masak lagi, pensiun jadi koki. Terserah.
Apa ini yang disebut ukiran naga dan burung phoenix? Hidangan naga phoenix. Bukankah itu yang sudah lama hilang? Hidangan istana yang terkenal, konon, bertahun-tahun lalu, selain seorang koki tua yang tinggal menyepi, tidak ada lagi yang bisa membuat hidangan ini. Bagaimana Jiang Sui bisa membuat ulang? Itu hanya trik yang tidak berguna saja. Memasak itu soal rasa bukan gimmick. Hidangan ini bernama naga phoenix gurih, asin, manis, sedikit pedas. Satu hidangan, 3 rasa berasal dari istana. Dinasti Ming adalah hidangan utama. Jamuan istana dikembangkan oleh puluhan koki istana ternama. Untuk mencegah bocornya resep, hidangan ini hanya diwariskan ke satu orang dari generasi ke generasi, dan sekarang yang mewarisinya adalah aku. Ini enak atau tidak sih? Enak, sangat enak. Tidak bisa dijelaskan dengan enak. Ini benar-benar rasa luar biasa di dunia. Aku pilih yang ini. Aroma dan rasa melekat di mulut, kuahnya segar dan lezat. Aku belum pernah makan hidangan seenak ini. Aku juga pilih yang ini. Dan hidanganku ini, saat masuk mulut terasa segar dan harum. Seperti jamuan istana aku. Orang tua ini, mencicipinya seumur hidup, tidak akan ada penyesalan. Jiang Sui mendapat 5 suara restoran Shijing menang. Bagus sekali, kita menang. Kita tidak perlu ganti nama. Ya, berkat Jiang Sui. Mustahil, masakanku kalah dari seorang gadis kecil yang tidak dikenal. Kamu benar-benar membuat hidangan ini? Asli, tidak palsu. Aku kalah. Tapi, kalah dari hidangan seperti ini tidak memalukan. 5.0, aku menang, jangan lupa janjimu. Biarkan aku menjadi koki utama. Bagaimana mungkin dia menang? Kakak Yue Ting, kamu tidak apa-apa. Dia hanya beruntung saja. Pada akhirnya, mewakili restoran kita untuk mengikuti kompetisi dewa kuliner. Pasti kamu, lagi pula, Direktur Shen masih mendukungmu. Direktur Shen, restoran Shijing milik Anda, ini sudah beberapa bulan mengalami kerugian. Banyak pelanggan mengeluh, rasa makanannya tidak memenuhi standar. Apakah Anda ingin menutup restoran ini, menghentikan kerugian tepat waktu? Aku akan pergi sendiri ke Shijing. Halo, Direktur Shen. Halo, Direktur Shen. Di mana dapur? Direktur Shen, silakan ke sini. Kenapa dia ada di sini? Perempuan ini benar-benar tidak bisa pergi. Sampai-sampai mencegatku di restoran milikku. Panggil Jiang Sui keluar sekarang. Oh, ternyata kamu. Sombong, laki-laki bau. Ada apa cari aku? Berani-beraninya kamu begini pada Shen? Tunggu. Kenapa? Pura-pura polos tidak berhasil. Sekarang malah ke Shijing dan tidak mau pergi. Demi mendekatiku. Sungguh tidak punya cara ya. Apa yang kamu katakan? Siapa yang mau mendekatimu? Jangan terlalu percaya diri, bisa? Lihat tidak? Aku ini karyawan resmi di sini. Nanti akan mewakili Shijing mengikuti kompetisi MasterChef. Meskipun kita tidak benar-benar suami istri, kamu tetaplah istri resmi dari keluarga Shen. Bekerja di sini bukankah itu merendahkan martabat? Aku suka. Kamu segera resign dan pulang. Kartu ini tanpa batas. Pakai seenaknya, kalau kurang bilang lagi. Tidak butuh, jangan ikut campur. Kamu. Jangan bilang kamu istri keluarga Shen, aku tidak mau malu. Hus, keluarga Shen apaan? Kira dirinya bos besar ya? Sombong. Nyonya Shen dia? Ayo kita ke ruang depan, coba makanan Shijing seburuk apa. Kalian kasih sampah ini ke bos kami? Ini semua masakan terkenal Shijing, mana mungkin sampah. Tidak ada rasa, aroma, tampilan.
Kalau bukan sampah apa? Kalau hari ini tidak bisa menyajikan satu hidangan yang memuaskan Pak Shen, kalian semua keluar dari Shijing sekarang. Aku lihat kalian sengaja cari masalah. Kamu, tunggu. Aku panggil supervisor, biar kalian menyesal. Bu Yueting, tidak baik. Ada tamu yang sangat merepotkan. Dia bilang makanan Shijing sampah semua. Dia juga. Juga apa? Dia juga bilang kalau tidak bisa menyajikan hidangan yang memuaskan, kami harus pergi dari Shijing sekarang. Apa? Berani sekali? Berani cari masalah di Shijing? Aku mau lihat siapa. Siapa yang berani cari masalah di Shijingku? Pak Shen, kenapa kamu? Rongjing, kenapa tidak bilang dulu? Aku belum siap. Li, Dengar akhir-akhir ini, reputasi Shijing kurang baik. Presiden Shen sengaja meluangkan waktu untuk inspeksi. Kalau tidak puas, aku rasa kamu juga tidak perlu bertahan lagi. Tolong, sajikan semua masakan khas Shijing. Rongjing, Shijing berkembang pesat di bawah pengelolaanku. Tenang saja, ini semua masakan khas Shijing. Kamu pasti suka. Bebek gurih lirong ini, kulitnya renyah dan lezat. Digoreng 2 kali, bisa dibilang salah satu menu wajib restoran kita. Semuanya karena dapur tidak serius. Jadi hidangan sebelumnya penampilannya jelek. Coba lihat yang ini. Hidangan ini namanya tahu isi dongjiang. Tahunya paling segar dan lembut, teksturnya halus. Bergizi, coba cicip. Rongjing, jangan marah. Tadi 2 hidangan mungkin kurang sesuai seleramu. Lihat yang ini, kamu pasti suka. Lobster kuah kaldu lobster ini susah payah kupesan dari luar negeri. Coba cicip. apakah Shijing menyajikan makanan seperti ini untuk pelanggan? Presiden Shen. Kalau hari ini tidak bisa menyajikan satu hidangan yang memuaskan, kamu bersama dapur bisa pergi. Ternyata tadi orang itu adalah Presiden Shen. Astaga, katanya Presiden Shen juga menderita anoreksia. Kalau tidak bisa melewati hari ini, kita semua bakal dipecat. Bagaimana dong? Presiden Shen begitu pemilih, kita sudah menyajikan masakan khas, tapi Presiden Shen masih tidak puas. Bukan Presiden Shen pemilih, tapi masakan kalian memang tidak enak. Apa katamu? Apa aku salah? Contohnya bebek gurih lirong itu, seharusnya digoreng 20 menit tapi kalian langsung digoreng dengan api besar 5 menit. Menurutku bagian dalamnya mentah. Masa Presiden Shen suka? Kamu hanya bisa bicara. Omong kosong. Kalau kamu bisa, buat sendiri hidangan yang memuaskan Presiden Shen. Kebetulan, aku memang bisa. Anoreksia apaan? Kalau aku turun tangan, semua penyakit sembuh dengan masakanku. Sulit membuat masakan tanpa bahan. Hanya ada telur. Lihat saja bagaimana kamu. Dapat ide? Presiden Shen apaan? Anoreksia apaan? Setelah makan nasi goreng telurku, pasti kamu akan terpesona. Tuan Shen, bagaimana kalau kita undang murid Dewa Masak itu? Jika dia bersedia menjadi koki utama di Shijing, masalah ini akan terselesaikan. Ide bagus. Serahkan urusan ini padamu. Pastikan kamu menemukannya. Berapapun bayarannya, setuju? Baik. Bagaimana bisa begini? Pasti itu Jiang Sui-Sui, gadis nakal itu, sengaja memberi Rongjing sisa makanan untuk membalas dendam padaku. Wangi sekali. Tunggu. Rongjing, mungkin ada kesalahan. Aku ganti hidangan lain untukmu. Rasa ini sangat familiar. Itu dia. Aku menemukannya. Siapa yang membuat nasi ini? Aku ingin menemuinya sekarang. Rongjing, jangan marah. Koki baru mungkin belum tahu aturan. Aku akan mengusirnya dari Shijing sekarang.
Rasa nasi goreng telur ini sama persis dengan yang dibuat oleh murid Dewa Masak, sama persis. Maksud Anda, Tuan Shen, murid Dewa Masak ada di sini? Pasti dia. Lidahku tidak pernah salah. Kau masuk akal tidak sih? Baru selesai masak, bisa biarkan aku istirahat sebentar. Tuan Shen makan masakanmu dan marah besar. Jiang Sui, kau habis. Mustahil. Aku mau lihat siapa sebenarnya Tuan Shen itu, sampai tidak punya selera. Kakak Yue Ting, aku bawa orangnya. Ini dia. Dia membuat makanan kasar seperti itu, hingga membuat pelanggan marah. Aku akan usir dia dari Shijing sekarang. Kok kamu? Kamu yang makan masakanku dan marah besar. Kamu tidak punya selera atau memang sengaja mau membuatku kehilangan pekerjaan ini? Nasi ini benar-benar buatanmu? Kalau bukan aku, siapa lagi? Makanan terenak yang pernah kumakan seumur hidup adalah nasi goreng telur yang dibuat oleh murid Dewa Masak untukku di gunung hari itu, nasi goreng telur itu. Kamu dia, kan? Dewa masakan apa? Gunung apa? Aku nggak ngerti omonganmu. Apa? Masa Jiang Sui murid Dewa Masakan. Dan ada hubungan sama Direktur Shen. Dia tahu guruku Dewa Masakan? Dan laki-laki brengsek ini kelihatannya suka banget sama masakanku. Laki-laki sombong dan ekstrem kayak dia kalau sampai ngunci aku di rumah dan suruh masak setiap hari gimana aku ikut kontes Dewa Masakan. Nggak bisa. Pokoknya jangan sampai dia tahu. Kamu beneran bukan dia? Terus masakanmu kok sama persis rasanya dengan buatannya? Aku. Pak Sen, mungkin ini kebetulan saja, dia cuma karyawan baru di Shijing masa jadi murid Dewa Masakan. Iya Pak Shen, Jiang Sui ini, cuma koki paling rendah di Shijing, pasti Bapak salah lihat. Apa benar aku salah lihat? Sudahlah. Pak Shen, orang-orang Shijing ini masih perlu dipertahankan? Menu andalan Shijing hambar, cuma nasi goreng telur itu yang lumayan manajer Li, ini hasil kerjamu. Lumayan, jelas-jelas enak banget. Buktinya habis nggak sisa sebutir pun. Dasar laki-laki brengsek, sok cool. Pak Shen, beri kami kesempatan sekali lagi, aku pasti bawa Shijing jadi juara kontes Dewa Masakan, percaya sama aku. Tidak ada kesempatan lagi. Pak Shen, Anda Pak Shen? Selesai, ternyata dia bos besarku. Aku habis mengumpat dia, Jiang Sui, kali ini kamu benar-benar selesai. Kelihatannya kamu kaget. Jiang Sui, bukankah kamu karena statusku pakai segala cara nikah sama aku? Sekarang pura-pura nggak tahu. Pak Shen, aku sungguh nggak. Dengar dulu penjelasanku. Penjelasan apa? Kalau kamu mengaku dengan jujur mungkin aku masih bisa respect, pergi, jangan ikut campur. Tapi lihat muka palsumu ini, aku jadi ilfil. Ngaku apa? Aku sebelumnya benar-benar tidak tahu identitasmu. Aku hanya mengikuti pengaturan keluarga. Hei, jangan pergi. Kayak aja hebat. Kayak, bisa tidak mendengarkan orang lain bicara. Kamu juga melawanku, ya? Celaka. Apa ini? Putra sulung keluarga Sen Sicheng tengah malam malah berkencan dengan seorang wanita, bahkan membawanya kencan ke Shijing. Direktur Shen, dulu Anda menyembunyikan identitas untuk memulai bisnis menggunakan identitas putra kedua. Tapi sekarang kehidupan pribadinya kacau, mungkin bisa merusak reputasi Anda. Bagaimana menurut Anda? Apakah perlu diganti kembali? Tidak perlu. Oh ya, perintahkan orang di Shijing jangan perlakukan Jiang Sui dengan buruk. Jika dia juga ingin ikut kompetisi Dewa Kuliner, ingat beri dia 1 kuota. Direktur Shen, Anda cukup perhatian pada istri Anda. Istriku, Shen Rongjing, berada di restoran kita. Restoran sendiri malah diintimidasi, kalau tersebar, di mana harga diri keluarga Shen? Mengerti. Jiang Sui, kau pakai trik apa? Semangkuk nasi goreng telur membuat Direktur Shen memujimu tanpa henti. Kau kenal Direktur Shen? Kalian sebenarnya hubungan apa?
Tidak ada hubungan, kami tidak ada hubungan. Kalau mereka tahu aku, dan penipu itu adalah suami istri, aku pasti akan diusir. Masih ada waktu ngobrol, pekerjaan sudah selesai. Aku bilang padamu, Jiang Sui, jangan berpikir pakai cara keji lagi, cara untuk menggoda Direktur Shen. Dia bukan orang yang bisa kau impikan, kau tidak punya kualifikasi. Direktur Shen apaan? Dia cuma pria miskin yang makan gratis, kasihan, ditipu pun tidak tahu, ya aku tidak punya kualifikasi. Tenang, aku pasti tidak akan merebutmu. Kau sebaiknya ingat ucapanmu sendiri. Pria sombong dan suka menipu. Siapa mau ambil aja? Mau sewa rumah? Hei Nona, lihat rumah kami. Feng Shui sangat bagus, cuma 3.000. 3.000. Ah, maaf, aku tidak suka rumah yang tembus utara selatan, aku suka tinggal di rumah kecil. Cih, bilang aja, tidak mampu beli. Berhenti sebentar. Jika Jiang Sui tidak menggunakan cara-cara keji untuk memaksa menikah itu dengan kemampuan memasaknya saja, kita seharusnya bisa memulai dengan baik. Pak Shen, saya ingat rumah Anda dekat dengan Xi Jing, dan ada banyak kamar kosong di dalamnya. Kalau tidak, sewakan saja kepada Nyonya. Baiklah, anggap saja saya sedang bermurah hati. Saya akan urus sekarang. Kalian mau apa? Kalau kalian tidak pergi, saya panggil polisi. Kakak, tolong lepaskan saya. Ini hasil kerjamu? Pak Shen, mereka semua adalah pengawal yang menyamar, wajahnya galak, itu wajar. Nona, mau sewa rumah? Saya punya apartemen besar di pusat kota, harganya hanya 2.000. 2.000 itu terlalu mahal, Nona, sewa punya saya cuma 1.500. Saya 1.000. Diam, rumah saya. Perabotan lengkap ventilasi utara selatan, akses transportasi, mudah. Hanya 500. 500, benarkah? Tidak ada penipuan. Setuju. Kamu? Kenapa kamu di sini? Jadi orang sepertimu juga jatuh sampai makan tanpa bayar. Tidak punya uang sewa rumah, itu wajar. Makan tidak bayar apa? Sewa rumah? Jangan pura-pura, aku sudah tahu. Lihat sendiri, bukan maksudku, tapi, meskipun tidak punya uang, jangan makan tanpa bayar, dan mengaku sebagai Pak Shen kau sangat berani. Jadi kau benar-benar tidak tahu siapa aku? Masih pura-pura? Ya, kau benar. Aku memang tidak punya uang. Hari ini mengaku sebagai Pak Shen juga terpaksa. Nah, itu baru benar. Asal kau tidak memberitahu hubungan kita kepada orang lain, aku jamin kau tidak akan kelaparan. Tadi aku menghubungi pemilik rumah sangat puas dengan kalian, hanya saja sayang. Sayang apa? Sayang kalian berdua bukan suami istri, pemilik bilang, jika pasangan suami istri yang tinggal sewa dikurangi setengah listrik dan air gratis, bukan karena apa-apa, hanya ingin ikut berbahagia. Sewa rumahnya setengah harga, itu kan 250, murah banget. Kayaknya pemilik kosnya juga sama. Sama apa? Sama-sama bodoh juga. Ehem. Kita nggak ketipu kan? Nona tenang saja, pemilik kosnya di luar negeri semua, mereka nggak kekurangan uang, nyewain rumah ini juga untuk cari teman. Kalau kalian bukan pasangan, ya anggap aku nggak ngomong. Tunggu, kami ini pasangan asli, nggak bohong. Demi sewa rumah, aku lakukan apapun. Gini boleh nggak? Boleh, kalau begitu aku nggak ganggu, ini kuncinya. Dia cium aku. Apa dia suka aku? Meskipun wanita ini kelihatan agak bodoh. Tapi kalau dia beneran suka aku bisa pertimbangkan juga. Jangan berpikiran macam-macam ya, aku cuma mau hemat 250 itu aja. Sebagai gantinya, mulai sekarang, aku yang urus makan malammu. Beneran cuma untuk hemat uang? Iya, kalau enggak, mana mungkin aku cium kamu.
Jangan terlalu GR, aku nggak mungkin suka sama kamu yang sombong dan suka bohong. Aku pergi ke dapur dulu masak. Pria ini cuma mukanya aja lumayan. Selain wajahnya, nggak ada gunanya Jiang Sui-Sui, kamu jangan sampai terpengaruh. Pura-pura. Kalau nggak suka, kenapa rela masak buat aku? Dengar-dengar di Shijing ada koki baru, masih muda tapi bisa kalahin Wang Ming, aku mau lihat sendiri. Apa hebatnya seorang gadis kecil? Siapa Jiang Sui-Sui? Suruh dia keluar, lawan aku. Sayuran yang baru aku cuci, kamu ngapain? Sebagai supervisor, tentu saja aku harus mengawasi kerjamu. Sayuran ini nggak bersih, cuci ulang. Kamu. Jangan marah, jangan marah. Dia cuma perempuan yang tertipu oleh identitas palsu. Shen Rongjing, perempuan bodoh aku, nona ini, nggak mau ambil pusing. Kamu nggak ada habisnya ya? Apa? Maksudmu yang terkenal di dalam dan luar negeri bahkan di kompetisi Master Chef sebelumnya yang meraih peringkat kelima, Yeze. Itu dia. Kenapa dia menantang Jiang Sui-Sui? Apa yang harus kita lakukan, Kak Yueting? Jangan biarkan Jiang Sui-Sui menonjol lagi. Pertandingan ini aku yang gantikan dia. Bahkan kalau kalah itu juga mempermalukan Jiang Sui-Sui. Tenang saja, Mbak Leting. Aku pasti tidak akan membiarkan dia merusak rencanamu. Tunggu, Jiang Sui-Sui. Manajer memiliki tugas penting untukmu. Di lemari es ada 2 tiram Prancis. Itu adalah hidangan andalan restoran kita. Keluarkanlah. Baik, entah apa yang Zhao Xinran rencanakan. Kenapa dia menyuruhku mengambil barang penting ini? Tempat ini benar-benar dingin. Setelah mengambilnya, aku harus segera pergi. Kamu Jiang Sui-Sui, orang yang mengalahkan Wang Ming? Benar, akulah dia. Kenapa masih pakai penutup wajah? Apa mungkin kamu jelek? Apa katamu? Tidak apa-apa, kamu tidak perlu rendah diri. Penampilan tidak penting, kita buktikan lewat masakan. Karena ini pertandingan, tentu harus ada yang menang dan kalah. Jika ada yang kalah, dia harus mundur secara sukarela dari kontes Master Chef tahun ini. Baik, aku Yeze belajar sejak kecil. Aku belum pernah melihat orang sombong sepertimu. Kebetulan, hari ini aku membawa Cheng Lao. Cheng Lao, tidak kusangka Yeze bisa mengundangnya. Konon Cheng Lao adalah juri kontes Master Chef. Penilaiannya pasti, yang paling adil. Dan, Jika Cheng Lao menjadi juri, taruhannya tidak bisa diubah lagi. Lagi pula aku pakai nama Jiang Sui-Sui. Meskipun kalah, lalu apa hubungannya dengan aku, Li Yueting? Pak Shen, Yeze sudah tiba di Shijing. Dia bahkan menyebut nama dan ingin bertanding memasak dengan Nyonya. Apakah Anda ingin pergi ke sana? Yeze? Jenius kuliner itu? Tidak perlu. Ayo rapat. Anda tidak khawatir? Aku pernah makan masakan Jiang Sui-Sui. Yeze bukan tandingannya. Ya, Tolong. Ada orang di luar? Aku terkunci di lemari es. Ini kunci palsu. Pasti Li Yueting dan yang lain sengaja. Dingin sekali, apa aku benar-benar akan mati di sini? Entah Shen Rongjing, pria brengsek itu, apakah dia akan bersedih untukku? Pantas saja Yeze. Keterampilan memasaknya benar-benar puncak. Siapa nama koki yang satunya? Jiang Sui-Sui, belum pernah dengar. Jiang Sui-Sui hidanganmu ini, apa ada rahasianya? Untuk lawan sepertimu aku Jiang Sui-Sui tidak sudi memakai hidangan andalanku untuk bertanding. Aku rasa mengalahkan Wang Ming hanya karena keberuntunganmu Jiang Sui-Sui, kau tidak menghormati lawan, kau tidak layak menjadi koki. Jiang Sui-Sui akhirnya tidak hanya aku sendiri yang menganggap kau tidak layak jadi koki. Pertandingan dimulai. Yeze, kamu semakin maju. Pertarungan master kuliner tahun ini, aku optimis padamu. Hidangan ini benar-benar tidak layak dimakan. Jiang Sui-Sui masak, sampai begini lebih baik kamu ganti profesi. Jiang Sui-Sui kamu celaka. Guru murid tidak berbakti, mulai sekarang tidak bisa memasak untukmu lagi. Dan Shen Rongjing pasti sangat senang, kan? Sekarang tidak bercerai denganku dia bisa bersama Li Yueting.
Kenapa tidak angkat telepon? Rapat selesai. Shen, Direktur Shen. Segera ke Xijing Jiang Sui mungkin dalam masalah. Baik, Direktur Shen. Direktur Shen Nyonya, bertanding dengan Yeze kenapa pakai masker? Dia bukan Jiang Sui. Geledah bahkan jika harus membongkar Xijing tetap harus temukan Jiang Sui. Baik. Ada orang di dalam. Bisa dengar? Tolong keluarkan aku. Tentu saja bisa dengar. Zhao Xinran, kenapa kau ingin mencelakaiku? Kau terus merebut perhatian Yue Ting dan berani merayu Direktur Shen? Nasib begini semua karena perbuatanmu sendiri? Apa maksudnya Direktur Shen? Kalian semua tertipu aku dan Direktur Shen yang asli tidak ada hubungan sama sekali. Kau pikir aku akan percaya? Bajingan kali ini benar-benar celaka karenamu. Enak saja mati. Shen, Direktur Shen, kenapa Anda datang? Di mana Jiang Sui? Aku tidak tahu. Kau tahu akibatnya jika berbohong padaku? Ampun, Direktur Shen, aku hanya mengikuti perintah manajer Li. Aku tidak ada hubungan sama sekali. Aku tanya sekali lagi di mana Jiang Sui? Ruangan pendingin. Apa hari ini benar-benar harus mati di sini? Shen Rongjing, Aku di sini, aku bawa kau keluar. kenapa kau di sini? Apa kau menyamar lagi sebagai Direktur Shen, datang ke sini untuk makan gratis? Sudah berapa kali kukatakan padamu? Menipu itu tidak baik. Baik, aku janji. Aku tidak akan menipumu lagi. Kamu kalah dalam pertandingan ini. Lalu kenapa? Jiang Sui, kamu meremehkan pertandingan. Tidak layak menjadi koki utama Xijing, apalagi pantas mengikuti kompetisi master kuliner. Ini adalah surat pengunduran diri. Karena kamu sudah kalah dalam pertandingan, tanda tangani. Jiang Sui mundur. Mundur. Apa yang terjadi? Nyonya, di lantai bawah ada yang menyamar sebagai Anda, sedang bertanding memasak dengan seseorang. Sejauh ini, penyamarnya sudah kalah. Tenang saja, saya pasti akan memberi mereka pelajaran. Aku antar kamu ke rumah sakit dulu. Urusan lainnya akan kurus. Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan mereka memfitnahku. Shen Rongjing, turunkan aku. Dengarlah, Sui. Shen Rongjing, ini urusanku, aku harus menyelesaikannya sendiri. Aku harus dengan tanganku sendiri membuka topeng orang itu, baru bisa membalaskan dendamku hari ini. Kamu cari tempat bersembunyi dulu, jangan sampai mereka melihatmu berpura-pura jadi Shenzong lagi. Kalau tidak, kita berdua akan celaka. Shenzong, kalau begitu, kita. Ikuti dia. Masalah hari ini harus kau selidiki sampai tuntas. Aku ingin lihat siapa yang berani segini. Berani menyentuh orang Shen Rongjing. Bagaimana jika aku tidak menandatanganinya? Jiang Sui, ternyata aku salah lihat. Kukira kau adalah di dunia kuliner jenius yang langka. Tak kusangka ternyata orang yang tidak menepati janji. Jika tidak menandatangani, aku akan bersatu dengan orang-orang dunia kuliner untuk memboikotmu. Terserah kau. Tunggu, kamu tidak berhak menandatangani kontrak ini. Sial, kenapa dia ada di sini? Kalah pertandingan, tentu harus berani bertanggung jawab. Tapi, apa nama ini salah tanda tangan? Kamu siapa lagi? Jiang Sui sudah kalah pertandingan, tentu harus menandatangani namanya sendiri. Oh, bagaimana aku tidak tahu, kapan aku kalah satu pertandingan? Kamu sebenarnya siapa? Kusarankan kamu pergi cepat. Jangan rusak urusanku. Kalau tidak, nanti tidak hanya mundur saja. Oh ya, aku takut sekali. Kalau takut, cepatlah. Ini bukankah ini manajer Xijing? Apa yang kau lakukan? Apa? Tentu saja biar semua lihat siapa yang menyamar. Meremehkan pertandingan. Li Yueting. Jangan asal bicara. Aku hanya khawatir kemampuan masakmu buruk, membuat malu Xijing, cuma ingin menggantikanmu bertanding. Cih, kamu menampilkan karya seperti ini, apa tidak membuat malu Xijing? Kalian berdua, sebenarnya siapa Jiang Sui yang asli? Tentu saja aku. Tidak penting lagi. Demi keadilan, aku ingin bertanding lagi denganmu.
bisa membuat sampah seperti ini dalam kompetisi, orang di restoranmu tidak layak bertanding denganku. Betul, gadis ini masih sangat muda, mungkin sama dengan yang tadi, levelnya sama dengan si palsu restoran Shijing ini biasa saja. Tunggu sebentar. Jenius kuliner, Yeze. Aku pernah dengar tentangmu dari guruku. Kamu sangat hebat, tapi dibandingkan denganku, masih kalah sedikit? Apa katamu? Kalau tidak, kenapa kamu takut bertanding denganku? Kamu takut? Konyol. Aku Yeze takut padamu, seorang gadis kecil, Ayo bertanding. Senang sekali, mungkinkah gadis kecil ini benar-benar memiliki kelebihan menarik? Jiang Sui Sui, kamu tahu siapa Yeze? Jangan kira dengan mengalahkan Wang Ming, kamu bisa merasa puas bertanding dengannya. Kamu sama sekali tidak punya peluang. Pisau. Ini keterampilan pisau ini. Aku hanya 10 tahun lalu, yang mendominasi saat itu pada Zhang Xishen, pernah lihat. Mungkinkah dia? Keterampilan pisau bagus, apa hebatnya? Hanya pajangan belaka, rasanya tidak enak, tetap kalah. Selesai. Ini tanpa juri, bagaimana menentukan menang kalah? Lebih baik kita tukar mencicipi masakan, yang merasa kalah akan mengaku kalah. Bagaimana kalau dia kalah tapi tidak mau mengaku? Tenang, jika aku kalah, aku tidak akan membantah. Baik-baiklah. Ini mau tukar mencicipi, bagaimana nanti kalau gadis ini tidak mau mengaku kalah? Bagaimana? Betul. Jiang Sui Sui kelihatan licik, nanti kalau dia berani tidak mengaku kalah, kita akan membuat restoran Shijing kacau balau. Benar-benar mencari masalah. Tahu giok ini segar dan lezat. Ham dan udang aroma jamur hitam menyatu. Penuh aroma di mulut Yeze. Kamu memang pantas gelar jenius kuliner. Sayangnya, apa? Sayangnya, kamu terlalu fokus pada bumbu tambahan, sehingga lupa aroma tahu itu sendiri. Masakan ini jadi rusak karenanya. Memamerkan kepandaian di depan ahlinya. Kamu berani menilai masakan Master Ye? Ya, menurutku Jiang Sui Sui mencari-cari kesalahan. Wanita ini demi menang, benar-benar tak kenal cara. Kamu. Bagaimana kamu bisa dengan mudah menemukan kekurangan masakan ini? Bagaimana bisa? Rasa asli makanan baru bisa membuat masakan terenak di dunia, silakan. Masakan ini benar-benar buatanmu? Tentu saja, kalau bukan aku siapa lagi? Ini benar-benar... Ada apa dengan Master Ye? Mungkin juga terkejut, sampai tidak bisa berkata-kata. Pasti begitu Jiang Sui Sui ini kelihatannya. Bukan ahli kuliner, benar-benar merepotkan Master Ye. Sungguh sangat enak. Tuan Ye ternyata memuji Jiang Sui Sui, perempuan murahan itu, tidak mungkin. Ikan gui tupai, milikmu ini bisa masuk ke dalam 10 besar. Hidangan terbaik saat ini, saya sudah bekerja selama 10 tahun belum pernah makan daging ikan sesehat ini. Pertandingan hari ini, saya kalah. Jiang Sui Sui benar-benar menang Yeze, jenius dunia kuliner hari itu di Gunung Wanita yang membuat nasi goreng untukku. Apakah benar dia? Kau adalah sejak aku turun gunung lawan terbaik yang pernah kutemui, meskipun dibandingkan denganku masih kurang sedikit. Namamu Jiang Sui Sui, aku mengingatmu. Namaku Yeze, kuharap kita bertemu di kompetisi Dewa Kuliner. Baik, aku pasti akan pergi. Kita akan bertemu lagi. Jiang Sui Sui diam-diam berselingkuh di belakangku. Nyonya Shen Nyonya hanya berjabat tangan dengan orang lain. Apa bedanya? Li Weting, kau sakit. Jiang Sui Sui, kau benar-benar bisa mengalahkan Yeze, mustahil pasti kau yang melakukan sesuatu pada masakan. Saya sarankan kau segera mengaku, jangan tunggu saya mengetahuinya. Begitu tidak sabar, menjelekkan namaku. Kau cemburu. Ya, aku memang cemburu. Kenapa kemampuan memasakmu lebih baik dariku? Kenapa? Setiap kali yang menyelamatkan situasi adalah kau. Kenapa Rongjing bisa menyukaimu? Wanita kasar ini. Tenang saja. Tidak ada bukti, aku akan temukan bukti untukmu. Keji. Jiang Sui Sui, kau terlalu naif. Jangan lupa akulah pemilik Shijing. Melawanku. Mimpi. Aku tidak tahu sejak kapan Shijing menjadi milik Li. Pak Sen. Pak Sen, dengarkan penjelasanku.
Pergilah ke HRD, serahkan surat pengunduran diri. Adapun soal pemalsuan identitas, pengacaraku akan bicara denganmu. Rongjing, Pak Shen, Nyonya sepertinya belum tahu identitas Anda. Tidak tahu juga baik, aku tidak ingin mengganggu ketenangan ini. Jika dia mengetahuinya, dengan keberaniannya, mungkin dia tidak akan berani teriak-teriak padaku, tapi aku suka dia yang sekarang. Hanya saja, Hanya saja apa? dia memiliki kemampuan memasak yang sangat tinggi. Apa benar dia bukan murid Dewa Kuliner? Pak Shen, saya sudah menyuruh orang menyelidiki murid Zhang Dewa Kuliner sudah turun gunung dan menikah. Apa masih perlu dilanjutkan mencari? Cari, harus temukan orangnya dan selidiki Jiang Sui-Sui sebelum datang ke Xi Jing pergi kemana. Baik. Jiang Sui-Sui. Maaf ya, siapa suruh kamu datang tanpa bilang? Tiba-tiba muncul di kamarku? Lihat baik-baik. Ini kamarku. Apa? Kenapa aku bisa di kamarmu? Kamu, Tenang. Aku sama tubuhmu yang kerempeng ini tidak tertarik. tidak tahu barang bagus, padahal isinya bagus, tidak punya selera. Tapi, karena kamu sudah menyelamatkan nona ini, aku tidak akan mempermasalahkannya. Dasar anak rugi, udah nikah jadi liar ya? Kalau masih mau lihat ayahmu untuk terakhir kali, cepatlah pulang. Ayahku gimana? Tenang, ayahmu baik-baik saja. Kalian bohong padaku. Kalau ibu tidak bilang begitu, bagaimana bisa membohongimu pulang? Jangan terlalu berharap. Cuma seorang selingkuhan, pantas jadi ibuku? Ibumu adalah istri sah, tapi dia tetap mati kan? Tuan tetap menikahiku, menjadi ibu tirimu. Kau tetap harus panggil aku ibu. Bagaimana kalau kau serahkan perjodohan ini padaku? Aku minta ayah carikan lagi yang cocok denganmu, misalnya pria miskin biasa. Ibumu selingkuhan, kau anak selingkuhan. Apa bagusnya yang bisa dia ajarkan? Dan lagi, Tuan Muda Shen? Aku tidak kenal. Kau tidak tahu? Kau sudah pulang ke Yuncheng beberapa hari, apa kau belum pernah lihat Tuan Muda Shen? Kenapa aku harus menemuinya? Lagi pula, siapa Tuan Muda Shen? Wajar kalau dia tidak suka padamu. Seorang pria yang karena skandal masuk koran, apa bagusnya? Dikasih gratis pun aku tidak mau. Karena ayahku tidak apa-apa, aku pergi. Kamu pura-pura suci. Karena Tuan Muda Shen sama sekali tidak suka Jiang Sui-Sui, apa aku masih punya kesempatan? Tentu saja. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun Nyonya Tua Shen. Konon, dia akan memanfaatkan pesta ulang tahun ini untuk mencari koki yang bisa menyembuhkan anoreksia Tuan Shen. Nanti, kita bawa koki terbaik dari Yuncheng ke pesta ini. Kau akan menjadi penyelamat keluarga Shen. Masa Shen Rongjing tidak akan tertarik padamu? Ibu, Asal kau bisa menguasai hati Shen Rongjing, dia pasti akan membuang Jiang Sui-Sui. Kalau begitu, kamu adalah nyonya muda yang paling terhormat di keluarga Shen. Jiang Sui-Sui, kejayaan itu hanya akan menjadi milikku. Saya mau mendaftar. Saya juga. Kakak, kalian sedang apa? Kamu tidak tahu? Seluruh kota Yun sudah heboh. Nyonya tua keluarga Shen demi mengobati putranya yang menderita anoreksia, sengaja mengadakan lomba memasak di pesta ulang tahunnya sendiri untuk merekrut koki hebat. Katanya yang menang bisa langsung lolos ke final, pertarungan Dewa Kuliner. Ini kesempatan yang sangat langka. Final pertarungan Dewa Kuliner. Saya mau mendaftar. Bu, bagaimana tekanan ini? Kamu yang pengertian, tidak seperti kakakmu, yang jarang pulang, tunangan yang dijodohkan untuknya, tidak pernah dibawa pulang untuk diperkenalkan. Bu, kamu lagi ngomongin aku sama si Cheng, ya? Kakak. Bu, ku dengar kamu memanfaatkan acara ulang tahun ini untuk mengadakan lomba memasak. Aku ini demi kamu. Kamu setiap hari di kantor sibuk kerja, tidak peduli sama kesehatanmu sendiri. Lomba ini pasti bisa menemukan koki yang bisa menyembuhkan penyakit anoreksiamu. Marian, Bu, jangan khawatir. Bu juga peduli sama kamu. Selama ini, dia sudah banyak khawatir demi kesehatanmu. Kali ini biarkan saja. si Cheng, memang pengertian. Ada beberapa hal tentang acara ulang tahun Nyonya tua yang perlu ibu urus. Baik, Kak, sejak nenek pergi, Bu terus murung. Sekarang dia bisa begitu antusias terhadap suatu hal, itu hal yang baik.
Sudahlah. Yang penting Bu senang. Tapi Kak, meski Bu tidak bilang, aku juga tahu, secara terang-terangan dia memang memilih Koki, sebenarnya untuk memilihkan istri untukmu. Kali ini kamu beruntung. Menurutku kamulah yang banyak perempuan. Di luar banyak meninggalkan kesan, sampai di foto media. Jangan lupa, dulu aku mendirikan Xi Jing dengan namamu, meski kamu tidak peduli reputasimu sendiri, jangan sampai menyeret Xi Jing, dan juga aku. Kak, sekarang kamu begitu peduli citra, jangan-jangan sudah ada yang di hati? Jangan sembarangan. Pokoknya, ke depan jangan macam-macam di luar. Kak, kamu menghancurkan kebahagiaanku. Menurutku, Nyonya Tua Shen mengadakan lomba memasak di pesta ulang tahun, secara terang-terangan memilih Koki, sebenarnya untuk memilihkan istri bagi Direktur Shen. Menurut kalian, siapa yang akan menang? Tentu saja tergantung Koki siapa yang diundang. Hebat. Kak Yuan, ku dengar kamu mengundang Koki nomor 1 di kota Yun, Koki Su. Menurutku, juaranya pasti kamu. Sebuah pesta ulang tahun ternyata diadakan semewah ini. Pantas saja, keluarga Shen. Jiang Sui, kenapa dia ada di sini? Jiang Sui, kenapa dia di sini? Apa dia datang untuk merebut juara dariku? Koki siapa kau? Sopan santunmu kurang. Apa kau pantas di ruang depan? Aku peringatkan kau, hari ini ultah Nenek Shen. Jangan coba-coba menggoda Pak Shen di sini. Minggir. Aku datang untuk bertanding. Bertanding? Dengan kau? Yang datang hari ini semuanya koki handal dari Yuncheng. Kalau tak mau kalah telak, cepat pergi. Kak Yuan, kalian berdua sama-sama Jiang? Apa kalian sudah kenal sebelumnya? Hanya anak haram tanpa ibu. Siapa tahu bagaimana dia bisa masuk? Apa katamu? Apa aku salah? Di hati ayah, Asa sudah lama tidak ada kau sebagai anak perempuan. Dia hanya peduli padaku dan ibuku. Sedangkan ibumu yang sudah mati, bahkan tidak punya hak untuk dimakamkan di pemakaman keluarga Jiang. Tidak punya. Jangan sebut ibuku. Kau tidak pantas. Berani kau pukul aku? Sepertinya kau bosan hidup. Kau hanya seorang penipu yang cuma makan gratis. Berani menyentuh Kak Yuan? Penjaga, tangkap dia dan pukul dia sampai babak belur. Lalu usir dia dari pesta. Ini adalah kesempatan untuk langsung lolos ke final. Aku tidak boleh pergi. Coba siapa yang berani? Siapa kau? Bahkan tidak kenal aku? Berani-beraninya datang ke pesta keluarga Shen. Akulah keluarga Shen. Ini pesta ulang tahun Nenek Shen. Jangan membuat keributan lagi. Aku tahu kau baik padaku, tapi jika kau pura-pura jadi Pak Shen, ketahuan, kita berdua akan celaka. Mengerti? Kenapa diam? Maaf, aku lupa. Pesta hari ini, Dot mengundang semua koki terbaik Yuncheng. Apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja untuk jadi juara. Dengan begitu bisa langsung lolos ke final turnamen Dewa Kuliner. Percaya diri sekali. Apa kau murid Dewa Kuliner? Tentu saja bukan. Aku hanya pintar. Belajar sendiri saja. Orang bernama Jiang Sui ini, apa jangan-jangan dialah yang kau undang sebagai penyelamat? Baik, Pak Shen. Aku akan panggil Nenek untuk mendukung Nyonya. Ingat, jangan ungkap identitasku. Baik. Seorang miskin rendahan, Dot cocok untukmu. Sedangkan Pak Shen, jangan pernah berpikir. Playboy. Siapa yang peduli? Ada apa? Jangan dengarkan omong kosong koran Direktur Shen pasti bukan orang seperti itu. Kamu bukan dia. Bagaimana kamu tahu? Orang kaya seperti itu selalu bermuka dua. Aku lihat kalian berdua kompak pasti satu tim. Hei, usir mereka berdua. Tunggu. Nyonya tua gadis kecil ini tidak punya kemampuan. Berani-beraninya berpura-pura jadi koki peserta. Makan minum gratis di pesta Anda. Saya akan usir dia sekarang. Dia adalah koki yang saya undang. Ada keberatan? Ah, tidak ada. Baik, karena semua sudah datang. Mulai pertandingan. Saya pasti menang pertandingan ini. Nyonya Shen hanya akan jadi saya. Jamur beracun ini, meski bentuknya sama dengan jamur biasa, setelah dimasak, mengeluarkan aroma aneh. Sekali tercium akan menyebabkan halusinasi, bahkan membuat ketagihan Jiang Sui. Asal kamu bawa hidangan ini ke meja Nyonya Shen tua, pasti akan celaka. Nyonya tua, untuk pertandingan ini, saya sengaja mengundang di kompetisi master kuliner sebelumnya. Kepala kokisu yang masuk 3 besar, percaya masakannya, pasti bisa menyembuhkan anoreksia Direktur Shen.
Anoreksiaku sudah disembuhkan oleh sepiring nasi goreng telur Jiang Sui sembuh total. Seharusnya aku bilang jelas pada ibuku. Kenapa menghela nafas? Keberuntungan rumah habis karena nafasmu. Lihat saja, ini semua hal kecil, seperti yang diingatkan koki utama Si Jing, Jiang Sui. Gadis ini bagus. Nyonya tua, bukankah Anda sudah mencari jodoh untuk tuan muda? Kenapa belum? Rongjing lama sekali belum bawa orangnya pulang. Keduanya mungkin sudah batal. Kalau begitu, tentu saya harus untuknya memilih wanita yang cocok lagi. Nyonya tua bijaksana. Kenapa Nyonya Sen tua tersenyum padaku? Apa dia kenal aku? Mungkin dia pikir kamu cantik. Jiang Sui, aku tahu kamu bukan orang yang mudah diatur. Tunggu saja, lihat berapa lama kamu bisa tertawa. Bahan setiap orang sama batas waktu 30 menit, pertandingan dimulai. Jamur ini Ada apa? Ada masalah dengan bahannya? cukup segar. Trik kecil. Dengan ini pikir bisa menang? Benar-benar khayalan. Jangan buru-buru. Teknik pisaunya luar biasa. Dia benar-benar bukan murid master kuliner Zhang. Kepala Kokisu, bagaimana trik ini? Hanya gerakan kosong, tidak berpengalaman. Gadis kecil jamur halusinogen itu kucari dengan susah payah. Ingin menang, aku harus selamat dulu. Sial, kapan dia belajar masak? Lihat kau bisa sombong berapa lama lagi. Setelah jamur beracun itu disajikan, kau pasti celaka. Wangi banget. Siapa yang masak? Wangi sekali. Apa yang kau masak ini? Kenapa wangi banget? Aneh, sebelumnya waktu masak ini, tidak ada aroma wangi seperti ini. Cepat sajikan hidangannya. Ini jamurnya enak banget. Tapi, Ibu, ada apa? Emas sebesar ini. Aku kaya. Hahaha. Cantik banget, Dek. Sini, biar kakak cium. Kuan Im, aku jadi dewa. Sembah pada Kuan Im. Shuying, bertahun-tahun kau sendirian, sudah bersusah payah. Ibu, aku sangat merindukanmu. Ada apa ini? Jamur di piring itu beracun. Apa? Jangan khawatir, aku punya cara. Aku pernah dengar dari guru, aroma jamur ini bisa membuat orang berhalusinasi. Yang parah bahkan bisa membuat kecanduan. Siapa gurumu? Tentu saja, seorang terkenal, Zhang. Apa? Guru Zhang lah. Koki masakan terenak di desa kami. Aduh, hampir saja. Hampir kelepasan. Lalu kenapa kita tidak apa-apa? Sejak kecil aku mencicipi masakan guru, entah berapa banyak bahan aneh yang kumakan. Tentu saja tidak apa-apa. Sedangkan kau, mungkin karena anoreksia kronis, bisa dianggap musibah jadi berkah. Ada cara untuk mengatasinya? Ada. Apa ini? Pemberian guru. Katanya jamur lingzi kering khusus menghilangkan halusinasi, tinggal dihancurkan menjadi bubuk, dan biarkan semua orang menghirupnya, racun jamur itu akan hilang. Siapa yang mencuri emasku? Peh. Puh. Cantik, bagaimana berubah jadi balok kayu? Ah, mana Kuan Im? Kuan Im terbang pergi. Shuying, jaga kesehatan. Ibu akan selalu melindungimu dari surga. Ibu, jangan pergi, Ibu. Sebenarnya ada apa ini? Nyonya, Jiang Sui menaruh racun di masakan. Kalian semua tadi keracunan. Wanita ini benar-benar kejam. Sampai menaruh racun di masakan. Ternyata, masakannya bisa membuat orang berhalusinasi. Sungguh mengerikan. Kau celaka. Dasar bodoh semua. Tidak tahu mana yang baik. Tenang saja, aku tidak akan biarkan mereka memfitnahmu. Jangan menyusahkanku. Lihat aku beraksi. Jiang Sui, ada apa ini? Nyonya, sebenarnya, hidangan ini adalah hadiah untuk Nyonya. Apa? Perempuan ini gila? Dia berani menyebut jamur beracun sebagai hadiah? Ibu tahu makanan terlezat di dunia rasanya seperti apa. Itulah rasa cinta, Bu. Halusinasi yang ibu alami tadi adalah hal yang paling ibu inginkan dalam hati. Makanan terlezat tidak hanya memberi kenikmatan di lidah, tetapi juga bisa membuat orang melihat isi hatinya sendiri.
Ibu, dalam halusinasi ini, ibu bisa bertemu kembali orang yang paling ibu cintai. Inilah hadiah yang saya berikan untuk ibu. Jiang Sui, apa yang kau omongkan? Makanan terlezat apaan? Ini jelas tumisan sayur beracun. Jamur. Kau tidak tahu, kan? Bahan makanan kelas atas biasanya hanya perlu dimasak sederhana. Itu jelas alasanmu. Nenek Sen tidak akan percaya padamu. Baik, sebelumnya aku dangkal. Tidak menyangka di dunia ini ada makanan ajaib seperti ini. Tidak hanya rasanya luar biasa, tetapi juga bisa membantu orang mewujudkan keinginan. Saya nyatakan, hidangan ini layak menjadi juara pertama. Ini, mana mungkin? Apa yang kau katakan itu benar? Tentu saja palsu. Bohongin mereka. Berkat mulut manisku ini, kalau tidak, kita berdua akan celaka. Celaka, ini benar-benar memalukan. Anak nakal ini sudah punya kekasih. Dia berani merahasiakannya dariku. Padahal sebelumnya, aku berencana menjadikannya tunangan dengan putri keluarga Jiang. Kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aku bisa apa? Dasar perempuan kurang ajar. Kau pikir kau bisa membodohi Nenek Sen lalu semuanya beres? Mimpi? Aku tadi sudah menelepon dinas pangan. Tunggu saja kau akan diskor selamanya. Ternyata sejak awal ini adalah rencanamu. Iya, terus kenapa? Kau punya bukti? Sebelumnya tidak, tapi sekarang punya. Tadi seseorang mengirimiku video anonim, tepatnya CCTV dapur. Coba tebak, apakah wajahmu terekam? Berikan HP-mu. Berani-beraninya di pesta keluarga Shen terang-terangan meracuni makanan. Sepertinya kau bosan hidup. Ibu, ini semua konspirasi Jiang Sui. Video itu pasti palsu, kau harus percaya padaku. Konspirasi? Sepertinya tadi semua orang terkena halusinasi. Hanya kamu dan kakek bernama Su ini. Aman dan baik-baik saja. Apa kalian sudah tahu sejak awal jamur ini beracun? Omong kosong, bagaimana mungkin aku tahu sebelumnya? Di dalam masakan ini ada jamur halusinogen. Oh, ternyata jamur ini adalah jamur halusinogen. Bahan yang langka begini. Bagaimana kamu tahu? Menurutku kalian adalah komplotan. Ini, Apalagi yang bisa kamu bantah? Orang, kemari. Usir, mereka berdua, keluar. Selamat sore, Nyonya Tua. Anak ini benar-benar cantik. Sudah menikah belum? Tante, Begitu melihatmu, aku merasa cocok. Aku juga punya anak laki-laki yang tidak berguna, dia juga tampan. Nanti, asalkan kamu menikah ke keluarga Shen, aku jamin, anak nakal itu pasti tidak akan mengganggumu. Dia kamu Rita, tenang saja, anak nakal. Ibu pasti akan membantumu. Membawa orang itu ke keluarga Shen kita. Ibu, kamu benar-benar membuatku repot. Tante. Aku sudah menikah. Apa? Anak nakal ini, ternyata merayu istri orang. Apakah hubungan kalian baik? Kalau hubungan tidak baik, tante juga bukan orang yang kaku. Menikah kedua, juga bisa diterima. Meskipun dia sering berbohong dan menipu, juga sedikit tidak masuk akal. Tapi saat aku dalam bahaya, dia selalu melindungiku. Jadi aku tidak bisa meninggalkannya. Terima kasih atas niat baikmu. Tapi maaf, Tante. Karena itu keinginanmu, tante menghormatimu. Nak, ibu sudah berusaha. Cari cewek lain aja. Ibu, dia adalah putra ibu. Ibu angkat. Ibu bukan kandung. Selesai. Identitas tidak bisa disembunyikan lagi. Anak nakal, apa yang kamu katakan? Ibu, tamu di sana sudah menunggu lama. Urusan kakak laki-lakimu, belum selesai kutanya. Demi seorang istri orang. Sampai tidak mengakui ibu kandung. Ibu, urusan kakak, dia sendiri punya pertimbangan. Ibu jangan ikut campur. Satu persatu. Semua tidak membuatku tenang. Sui. Sen Rongjing, sebenarnya siapa kamu? Aku. Jangan berpikir bisa menipuku lagi. Baiklah. Sebenarnya aku adalah. Aku tahu. Kamu tahu? Sebenarnya kamu juga anggota keluarga Shen. Karena tidak bisa disembunyikan lagi darimu, benar, aku adalah putra sulung keluarga Shen. Kamu adalah pelayan keluarga Shen. Benar, kan, yang kukatakan? Tuan Shen tua baik hati mengangkatmu sebagai anak angkat, jadi... Hehehe, kau pintar sekali. Tentu saja dong guruku juga sering memuji kepintaranku. Andai otak masak bisa dibagi ke IQ pasti tidak akan sebodoh ini. Apa katamu? Tidak ada. Tadi Nyonya Sen tua kenapa menyuruhku menikah dengan putranya? Apa dia tidak tahu kita sudah menikah? Maaf, aku belum sempat bilang padanya. Tidak, tadi kau panggil dia ibu angkat kenapa dia marah? Kakak, ternyata kau di sini. Kau direktur Shen di koran itu? Nona Jiang,
Terkejut ya? Rongjing memang pelayan keluarga Shen tapi tumbuh besar bersama kami seperti saudara sendiri, hanya saja soal pernikahan kalian keluarga belum tahu. Jadi, reaksi ibuku tadi agak berlebihan, semoga kau tidak keberatan. Oh, begitu rupanya. Kakak, jadi ini calon kakak iparku ya? Kau berutang satu budi lagi padaku? Direktur Shen, memang Direktur Shen, gaya bicaranya, kau jangan sering-sering pura-pura. Jadi Pak Shen, perbedaan karakternya terlalu besar. Jiang Sui, kau lupa siapa yang menyelamatkanmu tadi? Tahulah, pokoknya mulai sekarang masak di rumah aku yang tanggung. Jus di sini enak banget. Masih lumayan. Jiang Sui, ini bukan jus, ini alkohol. Alkohol yang enak Shen Rongjing, kau juga minum 1 gelas. Lembut banget. Ngapain? Pipimu mulus-mulus seperti bakpao kukus. Kau mabuk. Aku lapar, mau makan bakpao kukus. Shen Rongjing. Jiang Sui, kau anjing ya? Menggoda. Aku lapar, mau makan bakpao kukus. Celaka, kemarin aku ciuman sama Shen Rongjing dan aku yang memulai. Sudah, jangan pura-pura. Kemarin sepertinya ada yang menggigitku. Karena yang pura-pura tidur tidak bisa dibangunkan, hari ini balas dendam. Ah, aku sadar. Kebetulan kau juga sadar semalam aku tidak ingat apa-apa. Aku pergi kerja dulu. Jangan minum alkohol lagi, memalukan banget. Gimana face to face sama Shen Rongjing sekarang? Jiang Sui, kau masih berani masuk kerja? Karena kamu kakak Yue Ting dibawa pergi, aku juga hampir dipecat. Itu semua keinginan Pak Shen, aku mana tahu? Kau bawa-bawa Pak Shen untuk mengancamku? Kamu pukul aku. Memukulmu itu masih ringan. Kamu dan Li Yueting mengunci aku di gudang es dan menggunakan namaku sengaja kalahkan pertandingan. Membuat si Jing dibicarakan rekan, kamu tidak kehilangan pekerjaan, bersyukurlah. Kamu, Jiang Sui, lihat saja. Kemarin kamu beruntung, lain kali tidak akan seberuntung itu. Ya, kita lihat saja. Hari ini ada 3 tamu aneh datang ke restoran mereka minta Jiang Sui. Tidak disangka aku, Nona, sekarang begitu populer. Sudah ada yang minta masakanku, entah siapa yang punya selera bagus. Ibu, ini semua gara-gara Jiang Sui si jalang. Membuatku malu di jamuan keluarga Shen, mulut bilang suci, tapi diam-diam merayu kakak Rongjing. Tenang saja, ibunya yang mati itu tidak bisa mengalahkanku. Putrinya juga jangan harap rebut milik putriku. Fugui, ibu, hari ini akan membalaskan dendammu. Satatama, Sekarang apa lagi yang bisa dilakukan? Jiang Sui, selama ini tidak di rumah. Hubungan ayah anak dengan tuan sudah tidak sedekat dulu. Hari ini kita buat mereka benar-benar bertengkar. Ah, ada kecoa. Kalian bagaimana sih? Di dalam masakan, ada kecoa, panggil koki kalian ke sini. Jiang Chu, tamu di luar makan masakanmu, sepertinya tidak puas, sebaiknya Anda keluar lihat. Mustahil. Tidak tahu apa yang tidak Anda sukai dari masakan saya. Jangan marah, jangan marah. Tamu adalah raja. Sikap harus baik, ayah. Sui, kenapa kamu di sini? Tuan, Anda harus membela saya. Meskipun saya ibu tiri, tapi kepada kedua anak saya, selalu memperlakukan sama. Sui, bagaimana bisa membalas dendam seperti ini kepadaku? Ayah, ibu, jangan salahkan kakak. Mungkin itu kecelakaan, pasti tidak sengaja ingin mencelakaiku. Sui, ini bagaimana? Aku tidak tahu. Bukankah masakan ini buatanmu? Iya, buatanku. Tapi mana mungkin aku taruh kecoa di masakan? Belum tentu. Jangan-jangan kamu cemburu sama Yuan, sengaja balas dendam. Ayah, kau juga curiga aku sengaja. Bukankah begitu? Yuan, meskipun dia kakak tirimu tapi kau tidak boleh menyakitinya seperti ini. Yuan kami sejak kecil, lemah tidak bisa kaget.
kau sebagai kakak pasti tahu bagaimana bisa begitu kejam. Tidak kusangka gadis kecil ini tampak sopan dan rapi tapi pikirannya begitu kotor. Sungguh, tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Di hatimu, aku memang orang seperti itu. Ayah, jangan marah. Kakak mungkin lupa. Tidak apa, aku tidak akan makan hidangan ini. Yuan, kamu memang pengertian Jiang Sui. Lihat adikmu. Dia tidak hanya tidak mempermasalahkanmu tapi juga membelamu. Kau sebagai kakak, tidak merasa bersalah? Dasar perempuan jalang. Inilah akibatnya kau merebut Rongjing dariku. Bersalah, sejak kecil sampai besar. Apapun yang baik, kau selalu berikan dulu ke Jiang Yuan. Begitu dia mengadu, kau langsung yakin, itu salahku. Bukankah aku juga putrimu? Sejak ibuku meninggal, hatimu sepenuhnya tercurah pada ibu dan anak itu tidak pernah peduli padaku. Sedikit pun, apakah kau tidak merasa bersalah? Jiang Sui, bagaimana kau bisa berkata begitu? Ayah dan kakakmu menyimpan dendam. Tidak apa, mereka mengerti kesulitanmu bekerja keras untuk keluarga. Kali ini kita lupakan saja. Yuan, kau diperlakukan tidak adil. Kakak, tolong angkat hidangan ini dan ganti dengan yang lain. Gaunku. Kau? Bukan aku. Anak durhaka. Ayah, kau memukulku? Kakak, aku sudah tidak mempermasalahkanmu. Kenapa kau masih tidak melepaskanku? Keluarga Jiang kami bagaimana bisa memiliki anak perempuan sepertimu? Aku bilang aku tidak melakukannya. Kau begitu percaya pada apa yang dikatakan Jiang Yuan. Jiang Sui, aku melihat sendiri, kau menuangkan anggur ke adikmu. Bagaimana kau ingin aku percaya padamu? Ini adalah buku masakan, aku adalah koki utama di sini. Kau pikir aku akan membalas dendam pada Jiang Yuan dengan mempermainkan pekerjaanku? Dia tidak pantas. Kakak, kau bisa melakukan apapun padaku, tapi bagaimana kau bisa di depan ayah memfitnahku seperti ini? Ini adalah hadiah ulang tahun ke-18 kau dari ayah. Biasanya aku bahkan tidak tega memakainya, mana mungkin aku sengaja merusaknya. Berani berbuat tapi tidak berani mengakui. Kamu benar-benar membuatku kecewa, Jiang Sui. Kamu sama sekali tidak layak menjadi anakku. Mulai sekarang kamu bukan lagi anggota keluarga Jiang. Menurutku kalian yang tidak layak menjadi keluarganya. Kenapa menangis? Jangan takut, aku datang. Kalian di wilayah keluargaku Shen terang-terangan, membuat masalah apa kalian pikir keluarga Shen mudah diintimidasi? Tindakan nona ini, tadi semua terekam CCTV. Termasuk kamu menaruh kecoa di sayuran, menuang anggur ke dirimu sendiri, memfitnah nona Jiang, nanti Departemen Hukum Shen akan bicara denganmu. Aku tidak. Ayah, kamu harus percaya padaku. Jiang Yuan memfitnahku, buktinya kuat ayah. Bagaimana Anda mau menangani masalah ini? Adikmu juga tidak sengaja, lupakan saja masalah ini. Anak dari istri sah, jika salah harus diusir. Anak dari selingkuhan, jika salah bisa dimaafkan begitu saja. Keluarga Jiang benar-benar memiliki tradisi yang baik ya. Siapa kamu berhak apa ikut campur urusan keluarga Jiang? Ayah, waktu itu dia yang membantu Jiang Sui membuatku di acara nenek Sen malu besar. Pasti ada hubungan gelap di antara mereka. Apa? Jiang Sui? Kamu selingkuh dengan laki-laki sembarangan? Padahal sebelumnya aku berniat menikahkanmu dengan keluarga Shen. Dia bukan laki-laki sembarangan, dia suamiku. Kami sudah menikah. Aku rasa kau ingin membuatku marah. Tuan, menurutku Jiang Sui sama sekali tidak peduli dengan Anda. Perjodohan yang sudah Anda atur untuknya, sengaja melawan Anda, lebih baik perjodohan dengan keluarga Shen itu diberikan kepada Yuan kita. Ayah, aku ikut keputusanmu. Kalian benar-benar mengira perjodohan dengan keluarga Shen mudah didapat? Kau mau menikah dengan siapa? Terserah. Apa yang kau tahu? Keluarga Jiang dan Tuan Muda Shen sudah dijodohkan sejak kecil. Tapi setahuku Tuan Muda Shen sudah menikah. Apa katamu? Tidak mungkin. Pewaris keluarga Shen selalu memiliki cincin khusus simbol kekuasaan dan status. Seluruh kota Yuncheng sekarang, hanya Tuan Shen yang berhak memakainya. Tentu aku tahu. Jadi, apa kau mau bilang orang brengsek ini adalah Tuan Shen? Haha. Sungguh menggelikan. Kalau begitu, buka mata kalian dan lihat baik-baik cincin ini. Bagaimana kau punya cincin pewaris keluarga Shen? Berani. Kau tidak hormat pada Pak Shen. Kau adalah jenius bisnis Pak Shen. Di usia 20, nilai kekayaan melebihi 100 miliar. Di usia 25, membangun kerajaan bisnis sendiri. Menjadi legenda di Yuncheng bukan? Itu tidak mungkin. Nanti, soal identitas palsumu. Jika ketahuan, kita lari ke pintu kecil di timur. Itu dekat dengan pintu keluar. Tenang, tidak akan ketahuan.
Mana mungkin Pak Shen tertarik pada Jiang Sui Sui? Wanita kasar itu? Identitas Pak Shen? Apakah kalian berhak meragukannya? Jiang Sui Sui adalah satu-satunya istri keluarga Shen. Tidak ada yang boleh tidak hormat padanya. Aktingmu cukup bagus. Pak Shen tidak pernah muncul di depan umum. Kau hanya membawa cincin murahan, dan ingin berpura-pura menjadi Pak Shen? Menurutku cincin ini pasti palsu. Baik, Jiang Sui Sui. Ternyata kalian komplotan. Selesai. Ketahuan, tunggu, aku hitung sampai 3, kita lari bersama. Kudengar Pak Shen di Xijing, kami khusus datang berkunjung. Ini. Keluarga Li dari selatan kota, keluarga Wang dari utara kota, keluarga Huo dari barat kota, keluarga Wo dari kota kecil. Mereka ini adalah orang-orang yang mengendalikan nasib Yuncheng. Pak Shen, apa kabar? Kau? Siapa sebenarnya kau? Siapa yang berani tidak hormat pada Pak Shen? Shen Rongjing, orang-orang ini juga kau datangkan untuk akting. Jangan takut, mereka semua temanku. Kau benar-benar Pak Shen? Hari itu di pesta, kau sengaja ingin melihatku dipermalukan? Ada balasan untuk kejahatan. Jangan lupa, kaulah yang menyakitiku duluan. Lalu kenapa? Aku hanya ingin menyenangkan hati Nenek Shen, aku hanya ingin menikahimu. Tapi dia mengacaukan rencanaku. Kenapa kau begitu membelanya? Karena dia adalah Shen Rongjing, istri sahku. Apa? Kalian sudah menikah? Apakah ini juga bagian dari akting? Cincin ini melambangkan warisan keluarga Shen. Memiliki cincin ini sama seperti memiliki setengah kerajaan Shen. Inilah maharku. Jiang Sui Sui, maukah kau menikah denganku? Mau. Jangan bilang cincin palsumu ini lumayan bagus juga. Pasti mahal, ya? Yang penting kamu suka. Apa bagusnya dia? Kelakuannya kasar. Dia sama sekali tidak pantas menjadi nyonya rumah keluarga Shen. Kamu bahkan tidak tahu siapa aku, apa hakmu menilai dia? Kamu hanya ingin menumpang pada keluarga Shen, itu hanya karena kesombongan. Aku ingat, Shen memiliki peternakan sapi di Afrika. Di sana masih butuh seorang pemerah susu. Karena kamu sangat suka keluarga Shenku, bekerjalah di sana. Aku tidak mau ayah menyelamatkanku. Yuan Tuan. Sui, tolonglah, lepaskan dia. Ayah, apa kau lupa? Tadi kau sudah mengusirku dari keluarga Jiang. Tapi dia kan kakak kandungmu. Dia diam-diam menyembunyikan kecoa di dalam masakan. Saat itu dia memfitnahku. Kenapa dia tidak memikirkan bahwa dia adalah kakak kandungku? Dia mendapatkan balasan hari ini, itu semua pantas untuknya. Dasar perempuan jalang. Apa kamu merasa aku bertindak terlalu jauh? Tidak, terima kasih. Mereka sama sekali tidak pantas menjadi keluargaku. Hari ini juga terima kasih banyak kepada kalian. Aku tidak berani menerima hormat dari Nyonya Shen. Kalau begitu, aku traktir kalian makan. Aku akan memasak sendiri. Direktur Shen mengangkat tangan saja sudah menghasilkan kontrak puluhan juta. Tapi dia juga bisa masuk dapur, mungkin hanya menemani istrinya. Direktur Shen tidak pernah menyentuh air dapur, mana bisa masak. Shen Rongjing, cucilah sayuran ini. Kudengar Direktur Shen pemarah. Dia berani menyuruh Direktur Shen bekerja. Direktur Shen pasti akan marah besar. Siapa bilang tidak? Siap, istri. Ada pekerjaan lain? Kupas bawang putihnya juga. Berani menyuruh Direktur Shen mengupas bawang putih. Kudengar Direktur Shen paling benci bau bawang putih. Gadis ini pasti akan diusir dari keluarga Shen. Aku sudah selesai mengupas. Lihatlah Shen Rongjing, bawang putih ini tidak bersih. Dan lapisan luar sayuran ini juga harus dikupas. Kalau begitu, aku cuci lagi. Aku belum pernah melihat seseorang berani bicara seperti itu pada Direktur Shen. Sekarang Direktur Shen pasti marah kan? Apa dia benar-benar Direktur Shen? Katanya Direktur Shen Mudi. Ini tidak seperti itu. Kenapa lihat aku? Kalau lihat lagi, kerja sama Shen dengan kalian dibatalkan. Di Direktur Shen, sebenarnya kami mata juling, dan telinga kami kurang baik. Tadi tidak dengar apa-apa. Siap. Ternyata Direktur Shen hanya baik sama istrinya. Kita harus hati-hati. Makanlah. Enak banget. Nyonya Shen, masakanmu seperti dewa, betul-betul, pantas bisa mencuri hati Direktur Shen. Apa maksudnya? Kamu belum dengar? Untuk merebut hati pria, kuasai dulu perutnya. Dengan keahlianmu ini, Direktur Shen pasti akan tergenggam erat di tanganmu. Makan ya makan, banyak bicara. Tapi sebelum bertemu kamu, aku pernah bertemu seseorang.
Nasi goreng telurnya luar biasa. B, benarkah? Aku ingat masih ada sup di panci, aku lihat dulu. Direktur Shen, bagaimana bisa di depan Nyonya memuji masakan wanita lain? Ada masalah? Cemburu dong. Lihat Nyonya menghindari pertanyaanmu. Cemburu? Iya, mana mungkin seorang pria bisa suka masakan dua orang sekaligus? Kalian benar, kalian sangat membantu. Pulang dan bicara sendiri dengan asisten Shu soal kerjasama. Benarkah? Terima kasih Direktur Shen. Terima kasih banyak Direktur Shen. Kalian masih duduk di sini? Kami belum selesai makan. Ya, mengerti. Direktur Shen, kami pergi sekarang. Haruskah kukatakan pada Rongjing, sebenarnya, yang memasak untuknya di gunung dulu, itulah aku. Tapi jika dia tahu, nanti tidak mengizinkanku ikut lomba Master Chef, bagaimana? Sudah, dia sering menyelamatkanku, aku harus jujur juga. Paling tidak berdiskusi baik-baik, Shen Rongjing bukan orang ekstrem. Sebenarnya, kamu dulu, Mulai sekarang aku tidak akan makan masakan wanita lain. Hanya kau satu-satunya. selesai. Kenapa dia tiba-tiba keras kepala begini? Aku tidak boleh bilang, kalau aku murid Master Chef. Sama sekali tidak boleh. Tadi mau bilang apa? Sebenarnya aku ikut lomba Master Chef. Masih kurang beberapa bahan. Tenang, bahan apapun akan kucarikan. Benarkah bisa cari semua? Tentu saja. Kompetisi Master Kuliner kali ini berbeda dengan kompetisi kecil-kecilan sebelumnya. Tidak sama, harus serius. Serius dan lebih serius. Tapi bahan yang bisa aku dapatkan sama sekali tidak bisa ikut kompetisi. Jadi, aku hanya bisa mengandalkan kamu untuk memohon pada Direktur Shen. Bahan apa yang terbaik? Ada truffle putih Italia, lobster biru Brittany Prancis, kaviar sturgeon mutiara Laut Kastia, dan air yang dibutuhkan untuk memasak, harus embun pagi paling segar di awal musim semi. Tapi bahan-bahan ini sulit dicari, bahkan dengan uang pun tidak bisa dibeli. Aku yakin kamu pasti punya cara. Iya kan? Ehem. Tentu saja, apa susahnya? Bahkan jika kamu mau bintang di langit, aku akan ambilkan untukmu. Aku akan ambilkan. Apa truffle putih Italia, lobster biru Brittany Prancis, kaviar sturgeon mutiara Laut Kaspia, embun pagi di awal musim semi? Ini semua adalah bahan terbaik di dunia, mahal dan memakan tenaga. Direktur Shen, apa Anda yakin Nyonya tidak bercanda? Sulit? Aku kasih kalian 7 hari. Sebelum kompetisi Master Kuliner dimulai, kalian harus membawa barang-barang itu kembali. Yang lain tidak apa-apa, tapi embun pagi awal musim semi, di mana kita mencarinya? Musim semi sudah lama berlalu. Direktur Shen, untuk kompetisi Master Kuliner tahun ini, apakah Anda akan hadir sebagai juri? Aku diikuti. Dasar pria brengsek, angkat telepon. Aku peringatkan kamu, aku sudah berlatih bela diri, jangan mendekat. Jiang Sui, kamu masih ingin ikut Master Kuliner? Mimpi. Kak Yue Ting, pria yang kusuruh kau hubungi sudah menunggu di hotel. Jiang Sui kali ini tidak akan lolos. Bukankah kamu suka menggoda? Hari ini biar preman-preman ini memuaskanmu dengan baik. Setelah Rongjing tahu, kamu pikir dia masih akan menyukaimu? Benar-benar lengket. Baru sebentar tidak bertemu, sudah meneleponku sebanyak ini. Kenapa tidak ada yang mengangkat? Tidak baik, Direktur Shen, Nyonya hilang. Apa? Kak Yue Ting, dosis obat tidur ini cukup untuk membuatnya tidur sehari semalam. Pasti tidak bisa ikut kompetisi Master Kuliner besok. Syukurlah, juara besok hanya akan menjadi milikku. Tak disangka cewek ini begitu mulus. Kita beruntung hari ini, jangan salahkan kami, salahkan saja dirimu sendiri karena telah menyinggung orang yang seharusnya tidak kau singgung. Direktur Shen, resepsionis bilang, Nyonya masuk kamar 603 dan tidak keluar lagi. Sui, semoga tidak terjadi apa-apa. Berani-beraninya kalian merusak rencana kami? Orang yang datang menuntut nyawa kalian. Ampun. Kami cuma dibayar untuk menjalankan tugas. Siapa yang menyuruh kalian? Kami cuma tahu wanita itu nama keluarganya Li. Yang lainnya kami tidak tahu sama sekali. Li Weting pantas mati. Pimpinan Shen,
Bagaimana menangani mereka? Bawa dulu ke bawah. Setelah dapat keterangan, kirim ke inspektorat. Ya, Sui. Bangun. Bagaimana bisa begini? Kenapa matanya terus terpejam? Jiang Sui. Aku tidak akan membuatmu marah lagi. Kamu bangun, ya. Maaf. Ini salahku karena tidak menjawab panggilanmu. Ini semua salahku. Ah, aku di mana ini? Kamu tidak apa-apa, syukurlah. Mana mungkin aku mati? Paling aku cuma kena sedikit obat bius. Sudah tidak apa-apa. Aku dari kecil sudah jadi pencicip masakan guru. Obat bius itu tidak terlalu berpengaruh padaku. Lepaskan aku dulu. Jiang Sui, aku cinta kamu. Tiga kontestan sudah siap. Yeze, Li Yueting, Master Su, pintu masuk kompetisi akan segera ditutup. Yang belum masuk dianggap mengundurkan diri. Jiang Sui, kamu tidak akan sampai tepat waktu. Tunggu, masih ada aku. Sial, kenapa dia datang? Dia sekarang, bukankah seharusnya dia dikurung di hotel? Untung saja tepat waktu. Aku tahu kamu akan datang. Tentu saja. Tapi kompetisi. Bukankah aturannya? Perlu 3 juri hadir? Kenapa cuma 2? Master Li tidak menyangka Anda ternyata ikut serta kompetisi Dewa Kuliner tahun ini. Master Li, dia hebat ya. Bahkan tidak kenal Master Li? Sungguh tidak berpengetahuan? Master Li dijuluki lidah emas kota Yun. Betapa rumitnya masakan pun, begitu sampai di mulutnya, dia bisa dengan mudah membedakan bahan dan bumbu. Penilaiannya selalu yang paling meyakinkan. Bukannya cuma indera pengecap yang tajam, kelihatannya juga tidak begitu hebat. Berani-beraninya kamu menghina juri? Menurutku kamu sama sekali tidak menghormati kompetisi Dewa Kuliner. Kenyataan kok tidak boleh dikatakan. Sudah, kalian. Kalian berdua adalah kandidat juara tahun ini. Siapapun yang jadi juara, yang penting persahabatan. Tidak menyangka Master Li orangnya baik, tidak pendendam. Nona Li, tenanglah. Yang Nona perintahkan, saya pasti laksanakan. Terima kasih banyak, Master Li. Yang satunya lagi, tampaknya seperti seorang kakek yang biasa-biasa saja. Orang kampung itu adalah Cheng Lao yang terkenal di kota Yun. Dulu 3 tahun berturut-turut mendapat gelar Dewa Kuliner. Setiap tahun di turnamen Dewa Kuliner, dia selalu menjadi juri, bisa dibilang juri paling otoritatif di kota Yun. Turnamen Dewa Kuliner ini memang semakin buruk dari tahun ke tahun. Sampah sepertimu ternyata bisa masuk final 11 baris ini sudah berakhir. Cheng Lao, mengapa berkata begitu? Kita tidak saling kenal, mengapa Anda begitu membenci saya? Nona Jiang, ingatan Anda sungguh buruk. Hari itu di Shijing, kamu memakai kerudung bertanding dengan Yeze, tapi tidak memiliki rasa hormat pada pertandingan, tidak menghormati pertandingan. Orang sepertimu tidak dianggap sampah. Saya bertanding dengan Yeze, katanya, apa itu masalah waktu itu, Li Yueting di Shijing memalsukan identitasku. Tapi akhirnya saya sudah mengklarifikasi rumor itu, kan? Bagaimana bisa menjadi? Sebenarnya waktu itu bagaimana bisa menjadi Cheng Lao? Sebenarnya waktu itu. Sampah seperti ini pantas masuk final? Jangan-jangan punya koneksi orang kaya dan masuk lewat belakang. Li Yueting, pecundang di bawahku berani mencemooh kemampuanku. Jangan terlalu percaya diri Jiang Sui. Meskipun kamu masuk final, apa gunanya? Juara Dewa Kuliner hanya akan menjadi milikku. Kamu hanya seorang figuran. Jika kamu benar-benar percaya diri kenapa masih membiusku, bukankah itu karena takut aku mengalahkanmu? Kamu tahu semuanya? Xiao Rongjing jangan-jangan juga tahu? Urusan ini akan kuselesaikan denganmu setelah pertandingan. Aku pasti akan membalasnya. Jiang Sui, kamu hanyalah seorang reporter miskin dan tidak terkenal reporter. Keberuntungan masuk turnamen Dewa Kuliner ini. Tapi kakak Yueting kami tidak hanya punya kemampuan, bahan makanannya juga yang terbaik. Apa yang bisa kamu tandingi? Kamu tidak bisa bersaing. Abalon ini berasal dari Laut Timur. Dipilih yang paling segar dan paling gemuk musim ini, dan tiram ini, dari Sungai Belon. Prancis dagingnya manis renyah dan memiliki aroma buah yang khas. Ini semua bahan yang paling berharga, meskipun memakan waktu dan tenaga rasanya luar biasa. Apa yang bisa kamu tandingi? Masalah bahan memang kelemahanku. Lalu kenapa? Bahan sebaik apapun jika di tangan orang yang tidak bisa memasak tetap sia-sia. Kau iri, ya? Bawa bahan yang tidak layak ikut kompetisi pasti kalah. Sungguh kelewatan. Lomba masak kalau hanya soal bahan apa gunanya lomba? Koki Ye begitu membela Jiang Sui, jangan-jangan dia suka padanya? Bahanmu kalah, lalu kenapa? Pertarungan Dewa Kuliner tahun ini aku tetap juara. Nyonya, atas perintah Direktur Shen bahan yang kami siapkan sudah kami bawa semua. Nyonya, silakan lihat. Aku duluan. Nyonya, lihat ini. Ini truffle putih Italia.
Mereka tumbuh di tanah dekat akar pohon, sangat sulit ditemukan. Aku bawa 10 anjing pemburu terlatih, baru dapat sedikit. Nyonya, dan aku juga. Yang kubawakan untuk Nyonya adalah kaviar sturgeon mutiara, Laut Kaspia. Ikan sturgeon ini tumbuh sangat lambat. Sampai usia di atas 60 tahun baru matang sempurna, baru bisa dijadikan kaviar. Bagai buah dewa di laut yang langsung lumer begitu jatuh. Sangat berharga. Itu semua biasa saja. Nyonya, lihat punyaku. Apa ini? Hanya air biasa. Apa istimewanya? Nyonya, ini embun pagi musim semi. Sekarang sudah musim panas. Aku sengaja pergi ke ujung selatan menemukan desa yang belum terjamah, mengumpulkan embun pertama setiap pagi, kumpulkan setengah bulan baru, dapat 1 botol ini. Bahan premium seperti ini seumur hidup baru pertama kali lihat. Sampai-sampai 4 kepala keluarga Yuncheng mengirimkan bahan untuknya. Ini. Semua dititipkan oleh Shen Rongjing melalui Direktur Shen. Direktur Shen sungguh baik hati. Jiang Sui. Dari mana kau dapatkan bahan premium sebanyak ini? Jangan-jangan kau merayu orang kaya baru? Kau menggonggong apa? Kau berani pukul aku? Kau anjingnya Li Yueting? Begitu dia bicara kau langsung ngejar untuk menggigit. Tenang. Lomba dimulai. Mohon yang tidak berkepentingan pergi. Kau yang disebut yang tidak berkepentingan. Jiang Sui, tunggu saja. Tapi masih ada 1 juri yang belum datang. Tadi Direktur Shen telepon bilang ada urusan di jalan, suruh kita mulai dulu. Dengan bahan premium ini pasti mudah menang, kan? Jiang Sui, meskipun kamu punya bahan terbaik, apa yang bisa kamu lakukan? 2 orang yang duduk di kursi juri ini, yang satu adalah mata-mataku, yang lainnya adalah Cheng Lao yang sangat membencimu. Kamu pasti kalah. Mendongak, kenapa juri tua ini terus menatapku? Aku tidak bersalah. Waktu itu Li Yueting menyamar sebagai dirimu, bertanding denganku. Cheng Lao adalah juri di pertandingan itu. Tapi sebelum kamu mengungkap kebenaran, dia sudah pergi. Apa? Dia tidak melihatnya? Aku membuka topeng Li Yueting. Jadi dia pasti sangat membenciku? Pantasan Li Yueting begitu percaya diri, ternyata dia sudah siap sedia. Tidak masalah, dengan kemampuan memasakmu, pasti bisa memenangkan hati Cheng Lao. Dia bukan orang yang picik. Yah, semoga saja. Nanti, setelah hidangan sisi diantar, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Tenang, Nona. Guru, aku pasti akan memberimu gelar juara. Saat kembali, muridmu tidak akan mempermalukanmu. Inilah yang disebut tangan tanpa bayangan yang legendaris. Konon ikan yang diolah dengan teknik pisau ini, sarafnya belum sempat mati, saat dimakan, ikannya masih bergerak. Bahan yang segar seperti ini, sayang jika tidak dibuat Buddha melompat tembok. Wanginya, aromanya berasal dari Jiang Sui dari panci sup itu. Apa hebatnya? Menggunakan bahan yang sangat mahal, bahkan orang bodoh pun bisa membuatnya. Baiklah. Dasar wanita licik, dia bahkan berhasil membujuk Rongjing untuk mencarikan bahan semahal ini, benar-benar rubah betina. Aku memang hebat, marah pun percuma. Meskipun enak, apa gunanya? Bukankah tetap bergantung pada penilaian juri untuk menentukan menang atau kalah? Lihat saja, berapa lama kamu bisa sombong. Hari ini, juara pertama pasti milikku. Kenapa Pak Shen belum datang? Kalau dia sudah datang, aku harus berterima kasih padanya, karena dia mencarikan bahan-bahan terbaik ini. Hidangan Buddha melompat tembok ini, bahan-bahannya terbaik, segar dan lembut, benar-benar kenikmatan lidah. Tadi kupikir di antara juri ada kaki tangan Li Yueting. Ternyata aku terlalu banyak berpikir. Jiang Sui, kamu pasti kalah. Hidanganku. Maaf, aku juga tidak menyangka hidangan ini ditaruh begitu di pinggir. Jadi Cheng Lao tidak bisa mencicipinya. Sungguh disayangkan. Orang yang berkarakter rendah, apa bisa membuat hidangan enak? Aku tidak perlu mencicipinya. Kalau begitu hanya aku yang memberi nilai. Nilai sempurna 10, aku beri 6. Mustahil? Barusan kamu bilang masakan ini enak. Kenapa kamu memberiku nilai serendah ini? Saya tadi memuji masakan ini, hanya karena bahan-bahannya segar. Kalau bukan karena bahan-bahannya, saya bahkan enggan mencicipinya. Bumbunya terlalu hambar. Tingkat kematangannya kurang pas. Kamu sengaja merusak karyaku. Sengaja memberi nilai rendah, aku tidak terima. Apa gunanya kamu tidak terima? Penilaian Bapak Li selalu objektif. Apa hakmu untuk mempertanyakan? Lihat dengan jelas, ini adalah kompetisi dewa makanan, bukan warung kecil milikmu. Bagaimana ini? Aku tidak boleh membiarkan rencana jahat mereka berhasil.
Aku mau mengajukan banding untuk mengulang. Mengulang, harus ada yang menjadi penjamin. Kalau tidak, jika kamu meniru resep peserta lain, kemana kami mengadu? Andai saja Bapak Shen ada di sini. Demi Rongjing, dia pasti akan membantuku. Aku menjadi penjamin untuk Jiang Sui Sui. Yeze. Terima kasih. Tidak ada beban. Aku hanya tidak tahan melihat orang-orang keji itu. Kok Ye, aku tahu kamu suka padanya. Tapi sekarang kamu juga peserta. Menurut aturan, peserta tidak bisa menjadi penjamin orang lain. Jangan-jangan kamu akan merusak aturan kompetisi Dewa Makanan yang sudah bertahun-tahun ini? Aturan ya aturan. Jika tidak ada yang menjadi penjamin, saya nyatakan permohonan Jiang Sui Sui ditolak. Aku yang menjadi penjamin Jiang Sui Sui. Kamu datang untuk apa? Untuk mendukungmu. Hari ini para juri ini semua adalah tokoh penting di Yuncheng, pasti kenal dengan Bapak Shen. Kamu memasukkan identitas Bapak Shen saat ini, pasti akan ketahuan. Cepat pergi, aku bisa mengatasinya. Tuan Shen doesn't action. Bapak Shen, silakan duduk di kursi utama. Kompetisi Dewa Makanan ini adalah investasi dan karya keluarga Shenku, tapi istriku dipersulit di sini. Apa kalian sengaja mempermalukan Shen ini? Jiang Sui Sui adalah istri Anda? Apa? Jiang Sui Sui sudah menikah dengan Rongjing? Bagaimana mungkin? Betul. Lalu kenapa? Ini kompetisi. Meskipun Anda adalah Shen Zong, tidak bisa seenaknya mengubah aturan. Apa itu aturan? Keluarga Shenlah aturannya. Kamu, Hidangan istri saya dirusak oleh juri, lalu dinilai dengan sengaja rendah. Sepertinya kalian tidak ingin di Yunzu lagi? Membiarkan 4 direktur Shen dari Yuncheng? aku tidak bersalah. Sebagai juri, mana mungkin aku memberi nilai buruk? Oh ya. Lalu kenapa kamu takut? Jika Jiang Sui Sui tidak kompeten, meskipun dia memasak ulang, tidak akan mengancam peserta lain, kan? Tapi hidangan peserta lain sudah jadi. Jiang Sui Sui memasak ulang sekarang. Rentan dicurigai mencontek. Saya jamin Jiang Sui Sui dengan nama keluarga Shen. Master Li, ada keberatan? Ini. Kamu benar-benar Direktur Shen? Kenapa kau bohong padaku? Sui Sui, aku bisa menjelaskannya. Menjadikanku bodoh itu menyenangkan? Ada banyak kesempatan untuk menjelaskan. Kenapa kau tidak mengatakannya? Aku hanya tidak ingin kau karena identitasku menjauh dariku. Sui Sui, Tuan Shen, ini area peserta. Karena Anda adalah juri, duduklah di tempat yang seharusnya. Jiang Sui Sui, bahan masakanmu sudah habis. Meskipun kamu mengajukan memasak ulang, apa yang bisa kamu lakukan, tetap saja kalah. Yang terpenting dalam memasak bukanlah prosedur, juga bukan bahan, melainkan hati. Hati dalam memasak. Tanyakan pada dirimu sendiri, mengapa kau mengambil spatula? Tanyakan pada dirimu, rasa apa yang ingin kau ciptakan? Lakukan sesuai hati. Guru, aku mengerti. kebakaran. Semua duduk. Semua duduk. Selama Tuan Shen tidak bicara, tidak ada yang boleh bergerak. Saat pertama kali mengambil spatula, aku hanya ingin setelah belajar kembali, memasak makanan lezat untuk keluarga. Hanya itu. Apa? Itu hanya senyuman tulus yang sempurna? Yang memunculkan cahaya keemasan. Ini benar-benar dibuat oleh seorang gadis kecil? DMI. Mustahil. Jiang Sui Sui, turnamen Dewa Kuliner ini adalah acara tahunan Yuncheng yang paling bergengsi. Kamu berani menyajikan yang kasar seperti ini? Sebagai karya kompetisi, ini benar-benar aib bagi dunia kuliner kita. Benar, Jiang Sui Sui. Orang seperti ini tidak layak ikut turnamen Dewa Kuliner. Diskualifikasi. 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 Turnamen Dewa Kuliner tidak mengatur jenis hidangan peserta. Siapapun yang membuat keributan lagi, keluar dari arena. Bagi rakyat, makanan adalah yang utama. Bahan makanan tidak ada kelasnya. Kalau menurut standarmu, maka aku akan menggunakan bahan yang menurutmu paling rendah, mengalahkanmu. Sombong sekali. Kamu pikir sebungkus nasi goreng telur bisa mengalahkanku? Mimpi di siang bolong. Kita lihat saja nanti. Master Li, kamu tidak akan ceroboh lagi, menumpahkan hasil karya peserta, kan? Bagaimana mungkin? Rasa ini. Bagaimana mungkin nasi goreng telur seenak ini? Ini sangat tidak enak. Karya seperti ini sama sekali tidak layak untuk kompetisi. Ini bukan nasi goreng telur biasa. Namanya nasi pelipur lara.
Nasi pelipur lara. Jiang Sui Sui. Ternyata kamu murid dewa kuliner. Aku lupa soal itu. Beberapa orang benar-benar tidak punya selera. Menurutku, di kompetisi Shichen berikutnya, Master Li tidak perlu lagi menjadi juri. Dasar bajingan, trik apa yang kau gunakan? Mengapa Rongjing memberimu nilai setinggi itu? Giliran Guru Cheng menebak. Jiang Sui Sui, bahkan jika Rongjing mendukungmu, apa yang bisa kau lakukan? Cheng Lao membencimu, pasti tidak akan memberimu nilai tinggi. 2-1, kamu tidak akan bisa mengalahkanku bagaimanapun caranya. Rongjing memberimu 9 poin, aku 7 poin. Bahkan jika Cheng Lao memberimu 0, aku masih punya kesempatan. Ini benar-benar. Nasi yang kau buat butirannya terpisah, teksturnya lembut, sungguh luar biasa, layak mendapat nilai penuh. Apa? Tidak mungkin. Kau sangat membenci Jiang Sui Sui, kenapa kau memberinya nilai setinggi itu? Urusan pribadi tidak ada hubungannya dengan kompetisi. Orang tua ini tidak akan sekeji itu. Ternyata kaulah yang bertanding dengan Yeze hari itu. Semua ini adalah rencanamu. Bukan aku. Setelah diverifikasi, Master Li selama persiapan kompetisi menerima suap dari Li Yueting. Kalian berdua, ikut kami. Li Yueting menculik orang, bukti saksi dan barang ada semua, silakan ikut kami. Aku benar-benar tidak menerima uang. Tidak, Rongjing. Aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi, ya? Jiang Sui Sui, dasar bajingan. Bahkan sebagai hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Tidak dengar, kutukan kembali padamu. Selamat ya. Jiang Shichen kalah darimu dengan selisih 1 poin. Aku mengaku kalah dengan tulus. Terima kasih. Gunung hijau tak berubah, sungai hijau mengalir panjang, Jiang Sui Sui, sampai jumpa lagi. Kamu tidur denganku, jadi harus bertanggung jawab. Jangan lihat laki-laki lain. Masih marah? Tergantung perilakumu nanti. Siap, istri. Aku pasti akan bersikap baik nanti.